Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Agama Islam, dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah tafsir dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hunainah LCMA, yang dimana tugas ini adalah membacakan 3 ayat Al-Quran beserta tafsirnya, ayat beserta terjemah, beserta pula tafsirnya. Nah, adapun pembacaan 3 ayat Al-Quran ini akan dimulai setelah ini. Yang pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Tafsir Ibnu Katsir. Makna yang dimaksud ialah bahwa setiap golongan beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta hari kembali dan hari pembalasan pada hari kiamat nanti, dan mereka mengamalkan amal soleh, akan tetapi hal tersebut tidak akan terrealisasikan kecuali jika sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau diutus kepada semua makhluk, baik jenis manusia maupun jin. Maka barang siapa yang menyandang sifat ini disebutkan oleh firman Allah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, yakni tidak ada kekhawatiran dalam menghadapi masa depan, tidak pula terhadap masa lalu mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian ayat yang kedua, Quran Surah At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan ihwal istri dan anak, bahwa di antara mereka itu ada yang merupakan musuh bagi suami dan ayah. Artinya, bahwa di antara mereka itu ada yang menyebabkannya lalai dari berbuat amal soleh. Hal ini seperti firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu, harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Dan orang yang melakukan hal itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Itulah sebabnya di sini Allah Ta'ala berfirman, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, yaitu dalam memelihara agamamu.
Dikatakan oleh Mujahid, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, yaitu seorang laki-laki dapat menyeret kepada pemutusan tali kekeluargaan atau kepada kedurhakaan kepada Tuhannya. Dan laki-laki itu tidak berbuat apa-apa karena hatinya dikuasai rasa cinta karena terhadap seseorang selain mengikuti terhadap apa yang diinginkannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Quran surah Tawabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah di hari kiamat nanti pahala yang besar. Maksudnya, harta dan anak merupakan cobaan dan ujian dari Allah untuk hamba-hambanya agar dia dapat mengetahui orang yang menaatinya dan orang yang mendurhakainya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abu Huraidah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah. Kemudian datang Hasan radhiyallahu an dan Husain radhiyallahu an. Keduanya memakai baju gamis berwarna merah. Kemudian keduanya berjalan dan terjatuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, menggendong keduanya dan meletakkannya di hadapannya. Lalu bersabda, benarlah Allah dan Rasulnya, sesungguhnya harta dan anak kamu itu merupakan cobaan. Aku telah melihat dua anak yang berjalan dan terjatuh ini, dan aku tidak sabar sehingga aku menghentikan khutbahku dan menggendong keduanya. At-Tabarani meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, musuhmu itu bukanlah orang yang bila kamu berhasil membunuhnya, maka itu suatu kemenangan bagimu, dan bila dia membunuhmu, maka kamu akan masuk surga. Namun, boleh jadi yang menjadi musuhmu itu adalah anak yang keluar dan suruhmu, dan kemudian semua musuhmu yang paling berbahaya itu adalah harta yang kamu miliki. Nah, kemudian adapun implementasi dari 3 ayat yang saya bacakan tadi, yang pertama itu dari implementasi di kehidupan nyata dari Quran surah Al-Maidah ayat 69 itu mengenai tentang rasa kekhawatiran. Nah, kalau di zaman sekarang kita biasanya nyebut kalau kita mempunyai rasa khawatir, kalau misalkan kita jadi orang yang overthinker, bahasa sekarangnya kan overthinker atau overthinking, kebanyakan pikiran, khawatir terhadap masa depan, khawatir terhadap masa lalu yang udah kita jalani, khawatir terhadap hari-hari yang udah kita jalani. Nah, adapun caranya itu adalah kita di dalam Quran surah Al-Maidah ini sudah disebutkan bahwasanya hanya orang-orang yang beriman yang tidak merasakan rasa khawatir tersebut, rasa was-was tersebut. Kenapa? Yang dimana orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 69 ini yaitu orang-orang yang percaya terhadap hari kiamat, hari akhir maupun hari pembalasan. Nah, yang dimana ketika masa hidupnya, dalam menjalani hidupnya, agar tidak merasa khawatir di hari pembalasan hari kiamat kelak, yaitu orang-orang yang selalu melakukan kehidupan sehari-harinya dengan hal-hal kebajikan, yaitu hal-hal baik, entah itu bersedekah, menyantuni anak yatim piatu misalnya, seperti itu. Kemudian, adapun implementasi dari kehidupan nyata dari Quran surah At-Tawabun ayat 14 sampai 15 tadi adalah itu kan tadi mengenai harta ataupun istri ataupun anak yang menjadi cobaan baginya. Nah, teman-teman, ketika kita punya harta yang lebih, harta berkecukupan ataupun harta dalam bentuk apapun, ataupun ketika kita punya saudara, sanak, kerabat ataupun orang yang bisa kita bilang orang-orang yang kita kasihi, hendaklah kita tidak egois terhadap apa yang kita miliki, karena sejatinya sesuatu yang ada pada kita sampai pada detik ini, sampai pada hari ini itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, yang dimana ketika kita menjaganya, di situ kita harus mengetahui dulu bahwasanya semua hal yang kita miliki itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di sini juga sangat dikaitkan sekali cobaan itu adalah hartamu. Nah, hendaklah kita menggunakan harta kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, kita bisa bersedekah, menyantuni anak yatim piatu, ataupun memberikan donasi sebagai donatur, seperti itu. Nah,
Eh, Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.